Ya, Shalom, kekasih Tuhan. Dari Kota Berau, Tanjung Redep, kembali saya menghadirkan Mana Sorga untuk kekasih Tuhan semua. Baik jemaat GBI Betania Blessing yang ada di Jambi, ataupun GBI Keluarga Hemat Rajani Kota Bontang. Dan senang sekali hari ini saya bisa menghadirkan Anda untuk memahami untuk apa kita menjadi orang Kristen yang telah ditebus dan telah dikasih oleh Allah Bapa di surga dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa tugas kita bukan cuma sekedar menerima keselamatan. Keselamatan memang gratis. Kalau Anda sudah diselamatkan, so what gitu loh. Ya, Bapak Ibu harus belajar untuk mengerti hati Yesus. Bahwa kita harus membalas sebagai orang yang berakhlak, sebagai orang yang mengerti balas budi, sebagai orang yang mengerti arti bagaimana hidup menyenangkan Tuhan, yaitu membalas cinta kasih Tuhan. Salah satu ekspresi kita membalas cinta kasih Tuhan sebagai bukti tanda kita ini bersyukur atas keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah kita dengan cara melayani Tuhan. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang bisa menjadi bersaksi akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, untuk melayani Tuhan itu bicara tentang bagaimana kita punya kerendahan hati, memiliki kepedulian dengan sesama kita. Karena ketika kita melayani sesama kita sama halnya melayani Allah Bapa di surga. Dan itu bagian yang Tuhan tunjukkan buat kita. Alkitab saya berkata di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-18 dikatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Dan ini bagian yang Tuhan tunjukkan buat kita bahwa ternyata setiap orang yang telah diselamatkan lalu membalas cinta kasih Tuhan dengan dia terjun dalam melayani, itu adalah bagian di mana kita memiliki perkenanan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan senang sekali kalau Bapak Ibu bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, tapi jadi orang Kristen yang mau punya hati untuk melayani Tuhan. Karena dengan cara kita melayani Tuhan, di situ kita bisa menunjukkan bahwa saya berterima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Karena ketika Anda melayani pekerjaan Tuhan, siapa tahu orang yang Anda layani juga bisa menerima keselamatan dan hidup di dalam karya keselamatan. Dan mereka mengalami yang namanya perkenanan Tuhan juga seperti saudara. Nah, kata melayani di sini punya pengertian dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah douleo. Douleo itu adalah suatu keadaan di mana Anda terikat atau diperhamba atau diperbudak atau dijadikan orang yang mau menghambakan diri seperti itu oleh kasih Kristus. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan buat kita. Jadi hanya orang yang mau punya hati seperti Kristus melayani yang akan punya status sebagai seorang pelayan Tuhan. Dari douleo muncul kata doulos, yaitu seorang yang melayani Tuhan atau hamba, subjeknya sebagai hamba. Douleo punya pengertian saudara mulai punya sifat hati untuk melayani. Berbeda dengan kata yang disebut dalam Yohanes 12 ayat 26 yang dikatakan di sana bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Jadi kata melayani dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 ini kata yang dipakai adalah menggunakan kata diakoneo. Diakoneo itu adalah wujud pekerjaannya. Tapi kalau douleo itu adalah sifat mengapa saya mau diakoneo. Nah, seperti itu. Ketika Anda melayani sebagai seorang pendeta, kenapa kok dia melayani seorang pendeta? Oh, ternyata itu douleonya. Pendetanya itu adalah diakoneonya. Kenapa kok dia melayani sebagai tim musik, sebagai usher, sebagai diakon? Kenapa kok dia mau? Itu diakoneonya. Tapi Tuhan mengajak para saudara untuk mengerti bahwa douleonya itu ditekankan dulu supaya Anda bisa diakoneo. Diakoneo itu adalah bagian di mana Tuhan mengajak saudara untuk terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Wujudnya adalah melayani Tuhan. Jadi hidup ini akan menjadi indah ketika Anda melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan bagaimana yang diperkenan oleh Bapa tadi? Oh, ternyata melayani dengan cara demikian. Di ayat 17 di Roma 14 dijelaskan di sana, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itulah orang yang dipimpin oleh kehidupan oleh kerajaan Allah yang akan menjadi seorang doulos untuk terlibat dalam pelayanan douleo sehingga dia mewujudkan pelayanan yang diakoneo. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan mengajak Bapak Ibu hari ini untuk menjadi pribadi yang dipimpin oleh kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Bahasa Yunani menggunakan kata basileia yang artinya pemerintahan, kedaulatan Allah dalam diri kita lewat Kristus Yesus. Jadi Tuhan Yesus harus memerintah dan saudara supaya kita melayani dengan cara demikian. Dengan cara demikian oleh apa? Yohanes 12 ayat 26 tadi dijelaskan bahwa Tuhan Yesus melayani buat kita dan dia berkata, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Jadi kita harus melayani mengikut Tuhan. Kata mengikut dalam bahasa Yunani menggunakan kata akoloteo. Akoloteo itu punya pengertian bahwa Anda sepakat untuk berada pada jalan yang sama. Nah, itu dia. Jadi kita melayani Tuhan tidak boleh dengan konsep sendiri.
Tidak boleh pilih pelayanan. Saudara harus melayani Tuhan dengan hati Yesus. Dan itu membuktikan bahwa kerendahan hati kita untuk ditempatkan di mana Tuhan memakai saudara untuk melayani. Mungkin Anda bisa melayani sebagai singer, worship leader, diakon, sebagai seorang penabur, sebagai seorang pendoa, sebagai seorang mungkin koster gereja, atau melayani diakonia, orang janda-janda miskin, membagi sembako, membagi dengan harta yang Tuhan percayakan bagi saudara. Semua bentuk diakoneo, semua bentuk pelayanan diakonia Anda bisa kerjakan ketika Anda mengerti kepada siapa Anda harus melayani. Yang Tuhan tunjukkan bagi setiap kita. Kita melayani mereka, kita sama halnya dengan melayani Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat GBI Kle dan jemaat Betania Blessing di kota Jambi boleh bisa berkata, Tuhan, aku mau hidup menyenangkan hatimu, supaya hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Dan hasilnya adalah dia akan dihormati oleh Bapa. Kata dihormati itu bagus banget dalam bahasa Yunani menggunakan kata timau. Timau itu artinya Anda disayangi karena engkau punya satu pribadi yang berharga. Anda disayangi karena Anda menjadi pribadi yang berharga. Itu kata timau. Jadi kita disayang Tuhan sehingga kita dihormati karena Anda menjadi pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Dari Kota Berau Tanjung Redep saya berdoa supaya kita mulai hari ini selalu berkata, Tuhan, kerinduanku berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah bagian di mana mendapatkan penghormatan. Kalau Allah menghormati saudara, percayalah, penghormatannya dari manusia pasti Tuhan berikan bagi saudara. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan seberkati dari Kota Tanjung Redep Berau, doa saya untuk kasih Tuhan semua. Haleluya. Shalom.